Alhamdulillah saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi jaksa penuntut umum jaksa penuntut umum sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, pekerjaan dunia, nggak apa-apa, itu kan profesi ya. Dia harus tunduk dan patuh oleh sistem yang mengikat dia. Tapi kita masih punya pengadilan akhirat ya, kita masih punya pengadilan yang maha adil nantinya. Oke, kita nggak usah bahas itu. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan persidangan dalam agenda pledoi hari ini, sesuai tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum, bahwa ternyata Gus Dur ini sudah difitnah 2 kali oleh penguasa. Apa fitnah itu? Yang pertama, Gus Dur telah difitnah telah melakukan penodaan agama dengan pasal penodaan agama karena Gus Dur membimbing saudara Bambang Trimulyono melakukan mubahalah terkait ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini adalah fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Karena sebelumnya melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, kasus ini yang paling pertama kali disampaikan kepada publik adalah kasus penodaan agama, kasus mubahalah yang berimplikasi pada penodaan agama. Sementara mustahil sekali seorang yang berakidah Islam, mengimani ajaran Islam, mempraktikkan mubahalah kok dituduh menodai agama. Dan terbukti di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang dihadirkan yang mewakili Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Pompang L. Pangabean dan juga ahli pidana Dr. Muhammad Taufik, bahwa untuk membuktikan unsur penodaan agama itu harus ada keterangan dari ahli agama, dan ahli agama itu adalah ahli agama yang otoritatif dari agama yang terkait. Dan karena mubahalah itu ajaran Islam, maka ahli agama itu harus dari Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam tuntutan jaksa, Gus Nur dituntut 10 tahun bukan karena penodaan agama. Sehingga koar-koar sebelumnya menyatakan Gus Nur melakukan penodaan agama, ini adalah fitnah keji, framing jahat yang ingin mendiskreditkan Gus Nur sebagai pelaku penodaan agama. Takbir. Yang kedua, Gus Nur juga dituduh melakukan pecah belah dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2, di mana ancaman pidananya 6 tahun penjara. Tapi nyatanya jaksa tidak menuntut berdasarkan pasal ITE, pasal penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa tuduhan kepada Gus Dur yang sebelumnya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, dan sara adalah fitnah. Faktanya tidak terbukti, dan jaksa hanya bukan menuntut 10 tahun penjara berdasarkan pasal ini, tetapi jaksa menuntut dengan pasal kabar bohong. Yang ketiga, pasal kabar bohong ini pun adalah pasal yang sangat-sangat dipaksakan. Kenapa? Ketika Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover yang bertema lelaki berijazah palsu, di sana diterangkan bahwa khususnya ijazah SMA Joko Widodo adalah palsu. Ya, data-datanya diambil dari Joko Wahyudi, dan kemudian SD SMP-nya sequelnya disesuaikan, dan S1-nya menurut Bambang Trimulyono tidak pernah kuliah di UGM sehingga tidak memiliki ijazah S1 UGM. Itu dianggap sebagai berita bohong. Jadi ijazah palsu dianggap sebagai berita bohong. Padahal sampai pembuktian terakhir dan hingga pledoi ini akan dibacakan, hari ini pembacaan pledoi, tidak pernah dihadirkan satu lembar pun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Apakah itu ijazah SD, SMP, SMA, juga S1-nya. Kalau ya Bambang Tri dan juga Gus Dur dituduh mengedarkan kabar bohong, maka harus ada kabar benarnya. Kalau ijazah palsu Jokowi yang dianggap sebagai kabar bohong, maka harus ada ijazah aslinya. Dan kewajiban bagi jaksa penuntut umum sesuai dengan kaidah agama yang disampaikan oleh ahli agama dari jaksa sendiri, yakni Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan ya, al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man inkaro. Ya, bukti itu kewajiban bagi yang menuduh, mendakwa, sementara sumpah bagi yang mengingkari. Nah, dalam kasus kabar bohong ini yang mendakwa jaksa,
yang harus membuktikan Gus Dur atau Bambang Tri itu telah melakukan kabar bohong harus jaksa. Dan untuk membuktikan ijazah palsu itu adalah kabar bohong dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan sampai hari ini tidak ada ijazah aslinya di pengadilan. Tidak ada. Yang ada hanya keterangan temennya pernah mancing bareng, pernah ngopi bareng, gurunya dia itu katanya smart, tapi yang lain mengatakan juga nggak pintar-pintar amat, yang satu mengatakan ranking satu terus, yang lain biasa-biasa saja. Semua saksi-saksi pun saling bertentangan. Tetapi yang paling penting tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ijazah Jokowi. Dan yang paling penting tidak pernah dihadirkan ijazah itu meskipun hanya selembar. Sehingga dengan demikian ujaran kabar bohong ini pun sebenarnya tidak terbukti, karena kabar benernya tidak pernah ada, ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Karena itu dengan dalih apapun sebenarnya ya Bambang Trimulyono termasuk juga Gus Dur yang hari ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara semestinya harus divonis bebas atau setidak-tidaknya divonis lepas. Dan dalam kesempatan ini ada sejumlah tokoh-tokoh dari UI, ada dari UI Watch ya maksud saya, dan ada dari GNPF Ulama, ada juga dari Bang Aziz dan teman-teman rekan sejawat yang lainnya akan menyampaikan pandangannya. Demikian dari saya sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.